Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Matematika Diskrit 1 pada materi yang sangat menarik dan juga bermanfaat ya di kehidupan kita, yaitu proposisi, operator logika, dan inferensi. Jadi di video sebelumnya kita sudah pernah bertemu ya teman-teman, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan kembali. Saya atas nama Ketut Agus Cahyadinanda sebagai editor dan juga moderator di materi kali ini. Kemudian lanjut Gede Krisnawa Sandiawandana sebagai pembuat presentasi PowerPoint. Kemudian ada Gusti Ngurah Bagus Ferry sebagai pembawa dan juga pembaca materi ya di materi kali ini. Kemudian ada Gesbi Alfredo sebagai pembuat materi juga. Gusti Ngurah Agung Brian sebagai pembaca dan pembawa materi. Dan yang terakhir Rafli sebagai editor. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan materi. Pertama kita akan bahas proposisi ya teman-teman. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Gunggus ya. Baik, kepada Gunggus dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang proposisi. Nah, sebelum lebih jauh membahas proposisi, kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama ada kata. Nah, kata ini merupakan gabungan dari beberapa huruf yang memiliki arti. Yang kedua ada kalimat. Nah, kalimat ini adalah kumpulan kata yang disusun sesuai aturan bahasa dan memiliki arti. Proposisi sendiri adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran yang tidak membingungkan. Contohnya, ada satu kalimat di sini yaitu kuda hewan berkaki 4. Nah, kalimat tersebut memiliki nilai kebenaran yaitu benar. Ya karena kuda itu kan ya berkaki 4 gitu. Nah, terdapat juga kalimat yang berkuantor yang berfungsi untuk menghindari kebingungan pada sebuah proposisi. Contohnya adalah siswa SMA bisa bermain basket. Kalimat ini membingungkan karena pasti ada siswa yang tidak bisa bermain basket. Sehingga bisa ditambahkan kata semua menjadi semua siswa SMA bisa bermain basket, atau dengan kata beberapa, yaitu menjadi beberapa siswa SMA bisa bermain basket. Nah, nilai kebenarannya bisa didapat setelah mendata seluruh siswa SMA yang ada di kata semua itu. Pada proposisi terdapat dua jenis proposisi. Nah, jenis-jenis proposisi tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama ada proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua proposisi atomik yang dapat dinilai benar atau salah. Yang terakhir ada proposisi atomik. Proposisi atomik adalah suatu pernyataan yang tidak dapat dipecah-pecah lagi. Nah, maka dari itu, proposisi atomik merupakan bagian dari proposisi majemuk. Nah, contoh kedua proposisi tersebut, nah ada satu gini nih. Teman saya pintar matik. Nah, proposisi atomiknya itu adalah teman saya pintar matik. Jika teman saya pintar matik, maka dia juga pintar fisika. Nah, ini adalah proposisi majemuknya. Nah, gini. Jika digabungkan, maka teman saya pintar matik. Jika teman saya pintar matematika, maka dia juga pintar fisika. Begitu. Yang kedua ada logika informatika. Ketika kita mempelajari logika informatika, kita harus bisa memahami nilai kebenaran setiap materi. Dengan memahami nilai kebenarannya, kita mampu menalar dengan baik. Setiap proposisi pasti memiliki satu nilai kebenaran, yaitu benar dan salah. Proposisi tersebut dapat digabung sehingga membentuk proposisi gabungan. Operator logika. Dalam mengumpulkan beberapa proposisi, kita bisa menggunakan operator logika, sehingga beberapa proposisi yang digabungkan akan membentuk proposisi baru. Operator logika dasar, seperti operator biner yang memerlukan dua posisi, yaitu ada dan atau n yang dilambangkan dengan panah ke atas. Yang kedua ada atau or yang dilambangkan dengan panah ke bawah. Yang terakhir ada operator uner yang hanya membutuhkan satu proposisi, yaitu tidak atau not dilambangkan dengan aksen atau garis bergelombang. Contohnya, proposisi P, besok tanggal merah. Q, pegawai kantor tidak pergi bekerja. P dan Q, besok tanggal merah dan pegawai kantor tidak pergi bekerja. Sedangkan P or Q, besok tanggal merah atau pegawai kantor tidak pergi bekerja. Negasi dari P, yaitu tidak benar besok tanggal merah.
Proposisi majemuk dapat ditentukan nilai kebenarannya dengan menelusuri nilai kebenaran dari proposisi atomiknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan tabel kebenaran. Nah, di sini ada tabel kebenaran dengan P dan Q sama dengan 0. Negasinya adalah 1. Nah, jika digabungkan, maka P dan Q bernilai 0 dan P or Q bernilai 0 juga. Sedangkan jika salah satu dari P atau Q bernilai 1, maka jika digabungkan, maka P dan Q tetap 0 dan sedangkan P or Q bernilai 1. Nah, negasi dari P 0 dan Q 1 adalah 1 dan 0. Begitu pula dengan sebaliknya. Jika P-nya 1, negasi dari P 0, Q-nya 0, negasinya 1. Yang di sini, jika P dan Q bernilai 1, maka jika digabungkan, P and Q atau P or Q bernilai 1. Terdapat juga beberapa operator khusus seperti exclusive OR, tanda panah ke kanan atau tanda panah ke kiri kanan, atau kombinasi dari semua operator tersebut. Berikut contoh tabel kebenarannya. Nah, kita mulai dari XOR dulu. Nilai P dan Q dengan nilai P dan Q sama dengan 0, maka P XOR Q sama dengan 0. Namun, jika nilai P dan Q salah satunya adalah 0 atau 1, maka nilai P XOR Q-nya adalah 1. Jika nilai P dan Q sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan ketika nilai P dan Q sama dengan 0, yaitu 0. Selanjutnya ada operasi pada kolom keempat. Nah, jika nilai P dan Q sama dengan 0, maka operasi pada kolom ini 0. Namun, jika salah satu dari nilai P dan Q itu adalah 1 ataupun 0, maka nilai dari operasi keempat adalah 1. Jika nilai P dan Q sama dengan 1, maka nilai dari operasi pada kolom keempat adalah 0, sama seperti operasi XOR. Selanjutnya ada operasi panah kanan, yaitu kita bacanya terhadap. Nah, untuk nilai P dan Q sama dengan 0, maka P terhadap Q bernilai 1. Jika P bernilai 0 dan Q bernilai 1, maka P terhadap Q bernilai 1. Sebaliknya, jika P bernilai 1 dan Q bernilai 0, maka P terhadap Q sama dengan 0. Sisanya, jika P dan Q bernilai 1, maka P terhadap Q sama dengan 1. Kita lanjut pada operasi negasi P atau Q. Nah, jika nilai P dan Q itu 0, maka negasi P or Q sama dengan 1. Jika P dan Q itu hasilnya nilainya 0 atau 1, maka negasi P dan Q sama dengan 1. Jika nilai P dan Q yaitu 1 dan 0, maka nilai dari negasi P or Q sama dengan 0. Di sini yang terakhir, jika nilai P dan Q sama dengan 1, maka negasi P or Q sama dengan 1. Ada operasi jika dan hanya jika yang dilambangkan dengan panah kiri kanan. Nah, jika P dan Q itu bernilai 0 atau 1, maka P panah kiri kanan Q bernilai 1. Sebaliknya, jika salah satu dari P dan Q bernilai 0 atau 1, maka P panah kiri kanan Q bernilai 0. Kita lihat di sini pada operasi pada kolom terakhir. Nah, jika nilai P dan Q sama dengan 0 atau 1, maka nilai operasi pada kolom terakhir bernilai 1. Namun, jika P dan Q salah satunya bernilai 0 atau 1, maka nilai pada operasi kolom terakhir sama dengan 0. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Brian. Terima kasih Komogus atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi inferensi.
Jadi sebelumnya apa itu inferensi? Inferensi adalah penarikan kesimpulan dari beberapa proporsi hasil observasi sementara. Jadi inferensi ini memiliki banyak jenisnya. Yang pertama adalah modus ponens atau law of detachment. Didasarkan pada tautologinya, P, N, Q, P terhadap Q, maka Q. Baik, jadi P dan P terhadap Q adalah hipotesisnya. Q ada konklusi. Modus ponens menyatakan bahwa jika hipotesis P dan implikasi P terhadap Q benar, maka konklusi Q itu benar. Dapat ditulis dengan P dengan kondisi P terhadap Q, maka hasilnya adalah Q. Kita mengambil contoh, yaitu adalah terdapat implikasi jika 8 habis dibagi 2, maka 8 adalah bilangan genap. Dan hipotesisnya adalah 8 habis dibagi 2. Maka menurut modus ponens, inferensinya jika 8 habis dibagi 2, maka 8 adalah bilangan genap. 8 habis dibagi 2, karena itu 8 adalah bilangan genap. Itu adalah jawaban yang benar. Selanjutnya, yang kedua adalah modus tollens. Didasarkan pada tautologi, negasi Q, N, P terhadap Q, maka negasi P. Kaidah ini dapat ditulis dengan P terhadap Q dengan kondisi negasi Q, maka hasilnya negasi P. Dapat kita tarik contoh. Terdapat implikasi jika A bilangan ganjil, maka B bilangan ganjil. Terdapat hipotesisnya yaitu B bilangan genap. Maka menurut modus tollens, inferensinya jika A bilangan ganjil, maka B bilangan ganjil. B bilangan genap, karena itu A bukan bilangan ganjil. Dapat dimengerti bukan? Dan selanjutnya yang nomor 3, silogisme hipotesis. Didasarkan pada tautologi, P terhadap Q, N, Q terhadap R. Maka P terhadap R, kaidah ini dapat ditulis dengan sebagai berikut, yaitu P terhadap Q dengan Q terhadap R, maka hasilnya P terhadap R. Kita tarik contoh. Terdapat sebuah implikasi, jika saya bekerja maka saya akan dapat uang. Terdapat implikasi lagi, jika dapat uang maka saya bisa belanja. Maka menurut kaidah silogisme hipotesis, inferensinya adalah jika saya bekerja maka saya akan dapat uang. Jika saya dapat uang, maka saya bisa belanja. Karena itu jika saya bekerja maka saya bisa belanja. Itu adalah contoh dari silogisme hipotesis. Dan selanjutnya ada yang nomor 4, yaitu silogisme disjungtif. Didasarkan pada tautologinya, P or Q N negasi P, maka Q. Kaidah ini bisa kita tulis dengan P or Q dengan kondisi negasi P, maka hasilnya adalah Q. Kita tarik contoh lagi, terdapat kalimat saya memakan ayam goreng atau saya memakan sayur rebus. Dan terdapat kalimat lagi, saya tidak memakan ayam goreng. Maka, menurut kaidah silogisme disjungtif, inferensinya adalah saya memakan ayam goreng atau saya memakan sayur rebus. Saya tidak memakan ayam goreng, karena itu saya memakan sayur rebus. Yang kelima ada simplikasi. Didasarkan pada tautologi P and Q, maka P. P dan Q adalah hipotesis dan P adalah konklusi. Kaidah ini dapat ditulis dengan P and Q, hasilnya adalah P. Berikut adalah contohnya. Terdapat hipotesis ibu suka makan seblak dan ibu suka makan bakso. Terdapat konklusi ibu suka makan seblak. Maka menurut kaidah simplifikasi, inferensinya adalah ibu suka makan seblak dan bakso. Karena itu, ibu suka makan seblak. Itu adalah jawaban dari contoh yang benar. Dan yang terakhir adalah penjumlahan. Inferensi ini terbilang cukup simpel dan mudah dipelajari, tapi terkadang sangat mengecohkan. Langsung saja, penjumlahan didasarkan pada tautologi P maka P or Q. Kaidah ini dapat ditulis dengan P menghasilkan P or Q. Ngerti bukan? Kita tarik saja contohnya. Terdapat kalimat ayah memakan bakso ayam. Terdapat kalimat lagi ayah memakan bakso ayam atau ayah memakan sate ayam. Maka menurut kaidah penjumlahannya, inferensinya ayah memakan bakso ayam, karena itu ayah memakan bakso ayam atau ayah memakan sate ayam. Bagaimana? Mengerti bukan? Sekian materi inferensi dari saya. Terima kasih.
Baik teman-teman, begitulah materi matematika diskrit 1 terkait logika yang sudah kita pelajari bersama Gunggus dan juga Brian ya sebagai pemateri. Jadi bagaimana? Pasti menambah wawasan dan juga cara berpikir baru ya. Ya, jadi sekian dari materi logika dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya mewakili semua teman-teman anggota kelompok saya. Saya mengucapkan terima kasih.